Siapa sangka anime astronomi bisa seseru ini? Oke, ini adalah anime Orb on the Movement of the Earth, atau kalau di bahasa Indonesiain, Orbit, pergerakan planet bumi. Di video ini kita akan membahas secara umum dulu teman-teman, no spoiler, ini review awal dan kesan secara umumnya dulu aja. Sekaligus ini bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang belum tahu atau belum nonton animenya. Karena ini adalah anime bertema sains yang bagus banget sainsnya. Nggak bisa langsung dibandingin sama Dr. Stone karena jelas beda genre, beda tipe cerita. Dan memang ini adalah anime yang anti mainstream dalam hal cerita yang diangkat. Tapi yang pasti sainsnya bener-bener sangat bagus teman-teman. Dari beberapa waktu lalu banyak banget yang request untuk bahas anime Orb ini. Jadi kita bahas dulu secara umum yang no spoiler. Nanti next video baru kita bahas lagi yang lebih detail tentang detail-detail sains menarik yang ada di anime ini. Kalau kalian tertarik, pencet like-nya biar nanti makin semangat dan makin cepat untuk dibahas. Kalian juga bisa share review kalian untuk anime ini di kolom komentar. Tapi ingat, ini video non-spoiler, jadi kalau ada yang komennya mengandung spoiler dan gak ada peringatannya, nanti akan dihapus komennya. Oke, anime Orb ini bukan anime yang cukup populer ya di musim ini memang. Karena kalau di musim ini, anime yang paling populer jelas saja adalah Dandadan teman-teman. Tapi dari orang yang udah nonton anime ini, gak sedikit yang bilang kalau anime ini adalah anime yang hidden gem, underrated. This is the definition of a hidden gem because I've barely seen anyone online talk about it. Everyone who I have personally talked to who have watched this is one of their favorites of the season. Maybe even more than Dandadan right now. Memang ini nggak semua orang bakal cocok untuk nonton anime ini. Tapi kalau kalian tipe orang yang suka anime santai yang bahas tentang filosofi, tentang sains, tentang sejarah, coba tonton deh nanti deh. Premis dari Orb on the Movement of the Earth ini sangatlah simpel. Latar waktunya ada di abad ke-15 di Polandia, di mana di masa itu orang akan dihukum bahkan dibakar jika memiliki pemahaman yang berbeda dengan apa yang diajarkan di masyarakat di waktu itu. Kepercayaan yang dimaksud di sini termasuk juga terkait dengan bentuk dari alam semesta. Di masa itu, bentuk alam semesta yang diyakini adalah model geosentris, di mana bumi adalah pusat alam semesta dan objek-objek langit bergerak mengelilinginya. Orang yang memiliki anggapan lain atau sesederhana melakukan penelitian tentang ide lain seperti model heliosentris, di mana matahari adalah pusat tata surya, kemudian planet-planet bergerak mengelilinginya, ini akan dianggap sesat dan bahkan bisa sampai dihukum. Dan inilah yang terjadi di animenya. Di sini MC-nya melakukan penelitian dan memperjuangkan model heliosentrisme ini berdasarkan data-data pengamatannya, meskipun dia berada pada lingkungan yang dia akan dianggap sesat. Kalau kalian suka tentang sejarah atau tentang sains, pasti premis ini sangat-sangat tidak asing karena premis ini terinspirasi dari kejadian serupa yang benar-benar terjadi di abad ke-15 di Eropa. Abad ke-15 di Polandia, ini adalah latar waktu dari Nicolaus Copernicus sebagai salah satu orang yang dikenal membuktikan dan mempopulerkan model heliosentris. Jadi Copernicus melakukan penelitian, mengecek data astronomi yang ada dan menyimpulkan bahwa yang benar adalah matahari di tengah dan bumi mengelilinginya. Ini berbeda dengan pemahaman yang umum di waktu itu, yaitu bumi sebagai pusat alam semesta. Tapi Copernicus nggak dapat banyak masalah karena dia menyampaikan hasil penelitiannya ini dengan bahasa yang sangat hati-hati. Dia bilang ini hanya sekedar model matematis saja, mungkin di dunia nyatanya ini berbeda. Dan dia pun publish-nya ini di masa-masa akhir hidupnya, jadi dia nggak kena banyak masalah secara langsung. Masalah yang datang terjadi 1 abad kemudian. Di abad ke-16 di Italia, ada seorang ilmuwan Galileo Galilei yang meneruskan gagasan heliosentris ini, dan dia pun melengkapi datanya secara lengkap. Dan karena memang data pengamatannya konsisten, dia mempublikasikan hasil penelitiannya tentang heliosentris ini. Dan Galileo pun mempertegas bahwa hasil penelitiannya ini adalah hal yang benar, ini adalah kondisi dari alam semesta yang sebenarnya.
Yang benar adalah heliosentris dan geosentris itu keliru. Karena argumennya berbeda dengan keyakinan yang ada di masa itu, Galileo pun dapat masalah dengan otoritas keagamaan di Italia, yang akhirnya Galileo sampai dihukum jadi tahanan Roma. Itu adalah konteks sejarah sainsnya. Animenya sendiri nggak secara langsung mengadaptasi peristiwa ini, tapi dia mengambil inspirasi dari kondisi yang serupa. Kemudian kita masuk ke review pribadiku, teman-teman. Pas video ini dibuat, aku udah nonton sampai di episode 10, by the way. Sebenarnya pas ketika aku awal nonton anime ini, ekspektasiku nggak terlalu tinggi, teman-teman. Oke, ini anime tentang model heliosentris. Aku mikirnya gimana caranya bikin seru ya. Paling nanti animenya bikin ngantuk. Tapi anehnya ketika nonton loh, seru juga ternyata. Awal nonton episode 1 masih agak lambat, tapi akhirnya mulai seru. Nonton episode 2, loh makin seru. Episode 3, waduh, makin mind blowing ini. Ini bukan anime sains kayak Dr. Stone yang ada musuhnya jelas, yang bikin-bikin penemuan macam-macam untuk melawan musuh, untuk memajukan peradaban. Enggak seperti itu, teman-teman. Ini adalah anime yang sangat simple. Enggak ada magicnya, enggak ada kekuatan super. Satu-satunya kekuatan yang ada adalah otak manusia yang melakukan pengolahan terhadap data pengamatan astronomi. Dan di sini pun otaknya adalah otak biasa, bukan otak yang di-buff kayak Senku. Tapi anehnya tetap seru loh. Mungkin karena lebih relate ya mungkin ya. Otaknya otak manusia biasa. Dan yang aku nggak habis pikir adalah di episode berapa ya? 8 atau 9 kalau nggak salah. Aku masih nggak habis pikir sih. Cerita sesimpel ini kalau diolah dengan benar ternyata kok ya bagus ya. Dan ya ini anime yang cocok buat ditonton santai sih teman-teman. Jadi kalau menurutku anime ini lebih cocok ditonton sekali seminggu daripada dikumpulin semua 25 episode terus ditonton sekali. Kalau kita lihat dari ratingnya, di sini anime Orbit dapat rating 8,25. Ini cukup bagus loh ya. Kalau kita lihat aja misalnya untuk Dr. Stone, ini ratingnya 8,27. Ya cukup mirip lah ya. Atau bahkan kalau kita lihat di Dr. Stone Season 2 ratingnya 8,16. Jadi ya meskipun ini nggak bisa dibandingin ya teman-teman. Ini yang review baru 12.000, di sini yang review udah 600 ribuan. Tapi intinya ini cukup bagus untuk ditonton. Coba kalau kita lihat top anime sekarang apa sih, masih Full Metal Alchemist kah? Wait. Lah, kok sekarang Free Eren? Bukannya biasanya tuh Full Metal Alchemist ya nomor 1 ya? Baru tahu aku. Sejak kapan ini Full Metal Alchemist digusur ini? Oke, yang terbaik ratingnya 9,32. Oke, ya bagus lah ya. Kalau dari sisi sainsnya, animenya pun ini bagus banget. Penjelasan sainsnya overall bener. Kemudian ditambah dengan ilustrasi-ilustrasi yang dipakai untuk menjelaskan fenomena-fenomena sainsnya, ini ngena banget. Dan menurutku anime ini berhasil untuk ngasih gambaran bahwa kemajuan ilmu pengetahuan itu butuh proses. Ada proses pengamatan, ada proses analisis, ada kegagalan, ada penolakan, dan seterusnya. Bukan yang ujuk-ujuk dapat hasil dan ada rumusnya. Enggak seperti itu, teman-teman. Dan pas nonton anime ini, aku jadi terinspirasi buat pengen recreate hasil perhitungannya Kopernikus, teman-teman. Karena sampai seseru itu, aku pengen recreate gimana caranya Kopernikus melakukan analisis sampai dia dapat kesimpulan model heliosentris. Menarik gitu. Dari sini pun aku jadi inget sama Senku di Dr. Stone. Jadi pas waktu itu Senku pernah bilang lah ya, bahkan andai kata Senku itu nggak bangkit, bakal tetap ada orang-orang kayak Chrome, kayak orang-orang yang ada di desa Ishigami yang tetap penasaran dan akan mencari tahu dan nantinya akan memajukan ilmu pengetahuan. Dan ini juga yang terjadi di anime Orbit. Paling kalau kurangnya, ya bukan kurang juga sih. Jadi di anime ini ada cukup banyak percakapan, sangat banyak percakapannya, dan kadang
percakapannya itu sampai yang terlalu filosofis. Nah, mungkin sebagian orang akan kurang suka dengan itu. Wait, sama satu lagi yang bikin aku suka dengan anime ini, musik opening sama endingnya, entah bagaimana, ini rasanya bagus banget dan cocok banget. Apalagi yang nyanyi endingnya itu adalah Yorushika. Mantap lagunya, backgroundnya langit-langit, bintang-bintang, musiknya sangat mendukung. Sangat satisfying lah ketika nonton ini. Intinya ini adalah anime Hidden Gem, cocok buat ditonton sambil menunggu Dr. Stone season 4. Kayaknya tahun depan kan ya? Winter 2025 nggak sih Dr. Stone itu? Oke, itu dulu saja teman-teman. Kalau kalian pengen anime ini dibahas lebih detail, sains menariknya, detail-detailnya, jangan lupa kasih like, jangan lupa komen. Kita ketemu di video selanjutnya. Oke.